Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiri ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi pada kali ini. Saya Reza Siti Watijah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Selanjutnya, materi yang pertama, pembacaan teks Arab akan disampaikan oleh Saudari Mutiatul Fardani. Yang kedua, pembacaan Nahwu Shorof akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Dan yang ketiga, pembacaan terjemahan akan disampaikan oleh Sally Dea. Dan yang terakhir, pembacaan kesimpulan dan hikmah akan disampaikan oleh dia. Selanjutnya saya serahkan kepada materi pertama, yaitu Mutiatul Fardani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan teks Arab yang berjudul An-Nasru al-Butuli. Man huwa ibnu at-Tabihaini? Huwa Rasulullahi Muhammadun alaihi salatu wassalamu. Faqad warada fi hadithin rawahul hakimu fil mustadraki an sahabiyan nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abnid dabihaini falam yunkiru alaihi dalika wa huwa ma'a dha'fihi illa annahu ishtahara dhikruhu baina ahli siyari wa ammat dabihani fal awwalu minhuma Ismailu bin Ibrahim wa huwal masyhuru bi Ismailid Dabih wa ammal akharu fa huwa Abdullah abun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qissatu dzalika anna jiddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu Abdul Muttalib arada an yaghfira bi'r zamzama li ahli Makkah ba'da an ikhtafal ma'u muddatan tawilatan falam tu'awinuhu Quraisyun ala dhalika wa kana lahu waladun ismuhul Harith lam yuladu lahu yawma idin ghairahu falamma madha ila dhalika wa hafiral bi'ra wa istakhrajal ma'a laqiya min Quraisyin minal adha ma laqiya hatta tamanna law kana lahu aswabatun minal awladi wa jam'um minhum yudafi'una anhu wa yahmunahu wa yusa'idunahu fi umurihi fanadara nadran kama kanat adatul jahiliyina ayyadbaha akhiri awladihi irruziqa asyratan awladi wa kana Abdullahi walidu nabiyuna alaihi salatu wassalamu asharu awladihi wa uhibbuhum ilayhi fa akhadahu Abdul Muttalib biyadihi liyadbahahu wa akhada syafrata falamma ra'athu Quraisyun qamat ilaihi wa qalu madza turidu ya Abdul Muttalib faqala adbahuhu faqalat lahu Quraisyun wa banuhu la tadbahahu abadan idza fa'alat hadha takhadan nasu dhalika 'adatan fi dabhi abnaihim wa asyaru alaihi an yaqsuda arafatan liyas'alaha fi hadzal amri fa inna amarathu bidabhihi dabahahu wa in amarathu bi amrin fihi farajun qabilahu fantalaqu ilaiha hatta wajaduha fas'aluha wa qassu 'alaiha Abdul Muttalib khabarahu wa khabar ibnihi wa nadaruhu alladhi nadarahu faqalat lahum kam ad-diyatu fiikum qalu ashrum minal ibili
قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم اقترعوا قرعة تجعلون في هذه القرعة سهمين سهما لعبد الله وسهما لعشرة من الإبل فإن خرج سهم عبد الله فزيدوا من الإبل عشرا وإن خرج سهم الإبل فانحروها عنه فخرجوا حتى قدموا مكة فلما اقترعوا خرج سهم عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فصارت 20 واقترعوا ثانية فخرج سهم عبد الله مرة ثانية فزادوا عشرا من الإبل فصارت 30 وهكذا يخرج سهم عبد الله حتى بلغت الإبل 100 فخرج سهم الإبل فذبحت بدل ذبح عبد الله فسمي بالذبيح. فائدة ما ذكر في قصتنا من أمر نذر هو شيء كانت العرب تفعله في الجاهلية وجاء نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام ليمنع هذا فإن النذر في شرعه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في عبادة وقربة فحسب أما ما كان حراما أو مذموما بل ومباحا فلا نذر فيه. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Dipersilahkan. Di sini saya Cindy Antika akan menjelaskan nahwu sorofnya. Ada kata Rasulullah isim ma'rifat, ada waroda man'ud, yungkiru fi'il mudhari, dzalika isim isyarah, dikruhu isim dhamir, ahli siri mudha'af ilai, wa huwa ibtal, al-masyhuru khobar, bisma'il, jar mansyur, ayyakfira fi'il mudhari, kemasukan an, maka setelahnya nasab, artinya dibaca fathah. Ada ma kata isim ghairu munsyarif, ada fa akhodahu, fa huruf ataf, akhoda fi'il madi, ha isim dhamir, lian baha la huruf jar, asyafrata isim nakiroh, tandanya alif lam, qalu isim dhamir minhum, ada ayyak sudah huruf nasab, fa inna huruf ataf, fa dan inna huruf isyarat, wa in amrothu bi amri dibaca dhamma karena setelahnya ada fi'il amr, nadarahu ataf, qur'atan maf'ul mutlaq, taj'aluna af'alul khamsa, qad ibahat isim mashul, taf'alahu khobarnya kana, dan terakhir Muhammad ada ba'dah. Terjemahan. Dia adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bahwa seorang sahabat memanggil Rasulullah dengan sebutan Ibnu Az-Zahibain. Namun Rasulullah tidak mengingkari atau tidak membantah ketika dipanggil dengan sebutan itu. Di sisi lain ada kelemahannya, tetapi sebutan tersebut sudah dikenal di antara orang-orang Mekah. Adapun dua kurban tersebut, yang pertama adalah Ismail Az-Zabih, yang kedua adalah Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad. Ceritanya, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib, beliau menggali air Zam-Zam untuk penduduk Mekah yang airnya telah lama hilang. Namun, orang Quraisy tidak membantu dalam hal itu. Abu Muthalib hanya memiliki seorang putra bernama Al-Haris. Ketika Abdul Muthalib pergi untuk menggali sumur dan mengambil air, bertemulah Abu Muthalib dan orang-orang Quraisy. Mereka, orang Quraisy ini menyiksa Abdul Muthalib sehingga Abdul Muthalib berangan-angan. Apabila suatu saat saya memiliki anak banyak, mereka semua akan saya ajak untuk menyiksa orang Quraisy dan anak-anakku melindungi serta membantu segala urusanku.
Dia, Abdul Muthalib, bersumpah seperti adat kebiasaan orang jahiliyah untuk menyembelih anak terakhirnya jika dia memiliki 10 anak dan anak terakhirnya adalah Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW, anak termuda yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Jadi, Abdul Muthalib memegang Abdullah untuk menyembelih dan mengambil pedang. Orang Quraisy melihat dan berdiri di hadapan Abu Muthalib, kemudian berkata, "Apa yang kamu inginkan, wahai Abu Muthalib?" Dia berkata, yaitu Quraisy, dia berkata, yaitu Abu Muthalib, "Saya akan menyembelihnya, Abdullah." Lalu orang Quraisy dan anak-anaknya berkata kepada Abu Muthalib, "Jangan pernah menyembelihnya. Jika kamu melakukan ini, akan membuat kebiasaan untuk menyembelih anak-anak mereka sendiri." Dan mereka, yaitu Quraisy, menasihati Abdul Muthalib untuk pergi ke peramal dan bercerita tentang putranya. Jika diperintahkan untuk menyembelih, maka akan disembelih. Tapi jika tidak, maka dia, yaitu Abu Muthalib, akan melakukan apa yang diperintahkan oleh peramal tersebut. Dan dia, Abdullah, membuat sumpah, dan dia, Abu Muthalib, membuat sumpah yang telah dia buat. Dia berkata kepada mereka, orang-orang Quraisy, "Berapa denda yang kamu miliki?" Mereka menjawab, 10 unta. Dia berkata, "Kembalilah ke negaramu, lalu buatlah undian dan masukkan undian di 2 anak panah. 1 anak panah untuk Abdullah dan 1 anak panah untuk 10 unta. Jika anak panahnya yang keluar adalah Abdullah, maka harus menambah unta menjadi 20. Mereka memilih lagi dan anak panah Abdullah keluar untuk kedua kalinya. Kemudian mereka keluar hingga ke Mekah. Mereka menambah 10 unta menjadi 30. Dan demikianlah anak panah Abdullah keluar sampai unta mencapai 100 ekor unta. Dan unta-unta tersebut disembelih, bukan menyembelih Abdullah, sehingga disebut dengan pengorbanan. Manfaatnya, apa yang disebutkan dalam cerita kami tentang masalah sumpah adalah suatu yang dilakukan orang-orang Arab di era pra-Islam, yaitu jahiliyah, dan Nabi Muhammad SAW datang untuk mencegah hal ini untuk sumpah dalam hukumnya. Kesimpulan dari cerita di atas adalah cerita tersebut mengisahkan Abdul Muthalib dengan anaknya, yaitu Abdullah, bahwasanya Abdul Muthalib bernazar jika dia memperoleh 10 anak laki-laki, kemudian tidak memperoleh anak lagi setelah mereka besar, maka dia akan menyembelih anak yang terakhir untuk dijadikan persembahan kepada Allah. Allah pun mengabulkan yang diucapkannya dengan mengaruniakan pada istrinya 10 anak laki-laki. Akhirnya, Abdul Muthalib akan memenuhi nazarnya tersebut. Namun ketika dia hendak menyembelih putranya, dia dicegah oleh orang Quraisy. Dan pada akhirnya dia menjelaskan mengapa dia ingin menyembelih anaknya tersebut. Orang Quraisy pun menyarankan dia untuk tidak menyembelih, namun menyarankan untuk pergi ke peramal. Akhirnya Abdul Muthalib pun pergi ke peramal, dan peramal tersebut menyarankan untuk mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika undian yang keluar adalah nama Abdullah, maka undian diulang dengan menambahkan 10 ekor unta lagi. Dan seterusnya, hingga Allah meridhoi pengorbanan Abdul Muthalib tersebut. Setelah mencapai 100 unta, sebagai pengganti nazar, undian pun jatuh pada unta. Segera Abdul Muthalib menyembelih unta-unta tersebut, dan akhirnya nazar untuk menyembelih Abdullah tidak terjadi karena digantikan dengan menyembelih 100 ekor unta. Hikmah yang dapat dipetik adalah berhati-hatilah dalam mengucapkan nazar hanya karena ingin permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Karena ketika kita sudah mengucapkan nazar, maka kita harus memenuhi dan bertanggung jawab atas janji tersebut. Tetapi dari cerita di atas, nazar yang diucapkan Abdul Muthalib itu digantikan dengan menyembelih 100 ekor unta karena ketidakrelaan Abdul Muthalib ketika ingin menyembelih Abdullah. Jadi meskipun nazar tersebut digantikan, harus ada hal yang dipertimbangkan dan sesuai dengan nazar yang sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian diskusi dan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kata dan penyampaian yang jelas, mohon
dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.